Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Nurul Nadia, Felia Sulfa Fajarina, Vika Afriani, Devana Fatma, dan M. Abdi Hafid. Di sini kami akan mempresentasikan web laundry yang telah kami buat dengan makalah yang berjudul Perancangan Sistem Informasi Pelayanan Jasa Laundry pada toko Agis Laundry di Lewiliang, Bogor. Nama saya Devana Fatma Rayadi, NIM 12184655. Latar belakang. Toko Agis Laundry adalah salah satu tempat usaha yang bergerak di bidang pelayanan jasa laundry yang bertempat di Jalan Setu Lewiliang. Toko ini tergolong baru dalam menjalankan usahanya, sehingga masih banyak yang belum mengetahui tentang Agis Laundry. Terdapat beberapa jenis layanan laundry yang ditawarkan seperti cuci dan setrika pakaian sehari-hari. Contohnya baju, kaos, kemeja, celana, bed cover, selimut, gaun, jas, dan boneka. Sistem adalah rangkaian dari 2 atau lebih komponen-komponen yang saling berhubungan, yang berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan. Sebagian besar sistem terdiri dari subsistem yang lebih kecil yang mendukung sistem yang lebih besar. Permasalahan yang ada pada toko Agis Laundry yaitu 1. Masih memasarkan layanan jasa melalui brosur dan banner di beberapa simpang jalan sehingga menyebabkan kurang efektifnya informasi mengenai toko tersebut. Kedua, proses administrasi pelayanan masih menggunakan kegiatan manual. Transaksi penerimaan laundry masih dicatat dalam nota penerimaan laundry, sehingga untuk melakukan pencarian data mengalami kesulitan dan membutuhkan proses yang lama. Dan ketiga, untuk mengetahui pendapatan laundry juga harus melakukan rekapitulasi. Selain itu, pendataan pembelian barang untuk keperluan laundry masih menggunakan pendataan manual, sehingga untuk mengetahui pengeluaran laundry membutuhkan waktu yang relatif lama. Maka dari itu, kami akan membuat sistem yang nantinya akan melengkapi segala kelemahan pada sistem yang ada. Salah satunya membuat web informasi tentang Agis Laundry yang berisi kontak person, jenis paket yang ada, hingga melakukan order. Deskripsi service. Sistem yang akan kami buat adalah sistem pelayanan jasa laundry berbasis website, menggunakan penyimpanan lokal untuk menyimpan data konsumen sehingga data tersimpan dengan rapi. Sistem ini dibuat untuk memberikan pelayanan yang cepat, handal, dan efektif. Keuntungan yang diharapkan. Sistem pelayanan jasa laundry berbasis website diharapkan memiliki keuntungan, yaitu 1. Proses pendataan order konsumen maupun laporan bulanan lebih cepat, mudah, dan efisien. Kedua, data pelanggan maupun laporan lebih akurat dari terkoordinasi. 3. Meningkatkan kinerja pegawai. Dan keempat, meningkatkan kepuasan bagi konsumen. Nama saya Muhammad Abdi Hafid Azizi, NIM saya 12183508. Di sini saya akan menjelaskan perancangan aktivitas secara global. Aktivitas secara global yang penulis lakukan sebagai berikut. Yang pertama ada analisa desain sistem. Pada tahap ini kami bekerja sama dengan pemilik laundry untuk menggambarkan sebuah sistem yang akan kami buat. Dan yang kedua, perancangan sistem. Ketika gambaran mengenai sistem telah diterima oleh pemilik, kami mulai melakukan perancangan sistem yang akan kami buat, seperti menyusun apa saja yang akan dikerjakan terlebih dahulu, membuat skema tentang sistem hingga urutan pembuatan sistem. Lalu yang ketiga ada pembuatan sistem. Pada tahap ini kami mulai membuat program pada Sublime untuk menyusun sistem yang akan dibuat dari mulai tampilan atau view, model, hingga controller. Lalu yang keempat ada pengujian sistem. Setelah semua program pada Sublime telah selesai dibuat, kami akan mengujinya pada localhost, apakah terjadi error atau tidak. Lalu yang kelima ada penyempurnaan sistem. Setelah pengujian sistem, apabila ada pesan error pada program yang dibuat, akan kami cek kembali lalu diperbaiki hingga tidak ada lagi pesan error pada tampilan program. Lalu yang keenam ada implementasi. Setelah program selesai dibuat, kami akan mengimplementasikan program pada
komputer pemilik. Kemudian kami akan melakukan hosting pada website agar bisa diakses oleh banyak orang melalui Google. Lalu yang terakhir ada biaya lain-lain. Pada saat pembuatan sistem, kami memerlukan biaya tambahan. Selain itu, hosting yang akan dibuat juga tidak gratis. Biaya lain-lain digunakan untuk keperluan saat proses analisa sistem hingga selesai diimplementasikan. Berikut perencanaan aktivitas secara global, perancangan sistem informasi pelayanan jasa laundry pada Agis Laundry. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sejarah perusahaan. Agis Laundry didirikan pada tanggal 10 Februari tahun 2018 yang berada di Kampung Warnasari, RT 4, RW 12, Desa Cibeber 1, Kecamatan Lewiliang, Bogor. Agis Laundry merupakan sebuah usaha laundry yang didirikan secara tidak sengaja oleh pemilik. Berawal dari saudara pemilik yang memberi saran untuk mendirikan sebuah laundry. Informasi tentang Agis Laundry awalnya hanya dari mulut ke mulut dan melalui media sosial berupa WhatsApp. Sejak pertama kali berdiri, Agis Laundry tidak memiliki pegawai. Semua kegiatan laundry dikelola oleh pemilik dan suaminya. Hingga akhirnya, pelanggan laundry mulai bertambah dan laundry membutuhkan beberapa orang pegawai untuk membantu mengurus cucian karpet. Kemudian, beberapa pelanggan ada yang mencuci pakaian, gorden, selimut, hingga boneka. Akhirnya, Agis Laundry menambah 1 orang pegawai perempuan. Hingga saat ini, Agis Laundry masih dikelola oleh pemilik dan 2 orang pegawai. Jam operasional Agis Laundry buka pukul 8 pagi hingga pukul 10 malam. Harga paket yang ditawarkan laundry sangat terjangkau. Pada awal berdiri, Agis Laundry mendapat penghasilan sekitar Rp500.000 per minggu. Sedangkan kini pendapatannya kurang lebih bisa mencapai Rp1.000.000 per minggu. Lalu saya akan menjelaskan struktur organisasi. Di struktur organisasi ini ada pemilik. Pemilik memiliki tanggung jawab sebagai pengelola laundry. Juga dapat memberikan inovasi dalam manajemen paket laundry. Membantu dalam proses pencucian serta mengatur pemasukan dan pengeluaran laundry. Lalu ada pegawai laundry. Pegawai laundry mempunyai tugasnya masing-masing. Pada bagian ini, pegawai dibagi menjadi 2 bagian. Yaitu bagian yang pertama ada bagian untuk cuci karpet dan delivery. Pada bagian ini dipegang oleh pegawai laki-laki yang bertugas untuk mencuci karpet serta mengantarkan pakaian pada konsumen. Bagian cuci karpet dibantu oleh suami pemilik. Lalu di bagian yang kedua ini ada bagian cuci pakaian dan lain-lainnya. Bagian ini dipegang oleh pegawai perempuan yang bertugas untuk mencuci pakaian, gorden, selimut, gaun pengantin, jas, boneka, dan masih banyak lagi. Bagian ini juga dibantu oleh pemilik sendiri. Lalu di sini saya akan menjelaskan proses bisnis. Di proses bisnis ini, yang pertama ada proses penerimaan. Konsumen datang ke toko laundry dengan membawa pakaian kotor. Kemudian pegawai akan meminta data konsumen berupa nama, alamat, dan nomor telepon. Lalu pegawai akan menimbang pakaian. Pegawai akan memberitahu harga dan estimasi pengambilan pakaian, serta membuat nota yang akan dibawa ketika konsumen mengambil pakaian. Lalu yang kedua ada proses pengelolaan cucian. Pakaian yang telah ditimbang akan dibawa ke bagian pencucian. Tugas ini akan dilakukan oleh pegawai perempuan dan dibantu oleh pemilik toko. Pegawai mencuci pakaian kemudian dikeringkan lalu disetrika dan diberi pewangi. Lalu ketiga ada proses pengemasan. Bagian ini dilakukan oleh suami dan dibantu pemilik toko juga. Pakaian yang telah rapih akan dimasukkan ke dalam plastik dan siap untuk diambil oleh konsumen maupun diantarkan oleh kurir. Lalu keempat, ada proses delivery atau pengantaran. Pakaian yang telah selesai dikemas akan segera diantarkan oleh kurir ke rumah konsumen. Tentunya apabila konsumen memilih untuk mengantarkan pakaian ke rumahnya, akan ada biaya tambahan untuk jasa pengantaran. Dan yang terakhir ada proses laporan pendapatan. Pemilik akan melihat pemasukan dan pengeluaran serta menghitung keuntungan yang didapat. Nama saya Vika Afriani, NIM 12184851. Di sini saya akan menjelaskan tentang spesifikasi dokumen masukan.
Nama dokumennya paket laundry, fungsinya sebagai pilihan paket saat melakukan order laundry. Sumbernya pegawai, tujuannya pegawai, medianya kertas. Frekuensinya setiap menggunakan jasa laundry, jumlahnya 1 lembar, bentuknya lampiran B1. Yang kedua ada spesifikasi dokumen keluaran. Pertama ada nota. Nama dokumennya nota, fungsinya sebagai bukti telah menggunakan jasa laundry. Sumbernya pegawai, tujuannya konsumen, medianya kertas. Frekuensinya ketika menggunakan jasa laundry, jumlahnya 1 lembar, bentuknya lampiran 8R. Yang kedua ada laporan pendapatan. Nama dokumen laporan pendapatan, fungsinya sebagai bukti pemasukan dan pengeluaran. Sumbernya pegawai, tujuannya pemilik, medianya buku. Frekuensinya setiap akhir bulan, jumlahnya 1 rangkap, bentuknya lampiran B2. Berikutnya ada analisa kebutuhan sistem. Yang pertama ada admin, berikut aktivitas yang berhubungan dengan pemilik maupun pegawai. Admin dapat melakukan login, admin dapat mengelola daftar paket, admin dapat mengelola data transaksi, pegawai dapat membuat laporan bulanan, pemilik dapat melihat laporan bulanan, admin dapat melakukan logout. Yang kedua ada user, konsumen atau member. Konsumen dapat mendaftar sebagai member, konsumen dapat melihat informasi mengenai Agis Laundry. Member dapat melakukan login, member dapat melakukan order, member dapat melihat riwayat order, member dapat memberikan ulasan atau testimoni, member dapat melakukan logout. Kemudian ada use case diagram. Di sini ada konsumen. Konsumen dapat mendaftar member, melihat informasi Agis Laundry, melakukan order, include login, melihat riwayat order, include login, memberi ulasan testimoni, include login. Terus di sini ada admin. Admin dapat mengelola data paket, include login. Admin dapat mengelola data transaksi, include login. Admin dapat membuat laporan, include login. Admin dapat melihat laporan, include login. Kemudian ada activity diagram. Yang pertama activity diagram login user. User masuk ke form login, mengisi username dan password. Sistem validasi username dan password. Apabila tidak valid, kembali ke mengisi username dan password. Apabila valid, masuk ke menu user, selesai. Yang kedua, activity diagram daftar member. Member masuk ke website, membuka halaman daftar member, kemudian sistem menampilkan form pendaftaran, kemudian member mengisi form data diri, kemudian member input data, kemudian sistem memproses data, kemudian menampilkan profil member, selesai. Selanjutnya activity diagram order. Member masuk ke form login, lalu member mengisi username dan password, kemudian sistem memvalidasi username dan password. Apabila tidak valid, kembali ke mengisi username dan password. Apabila valid, masuk ke menu member, kemudian member memilih menu order. Member mengisi form order laundry, input data, kemudian sistem menyimpan data order, kemudian sistem menampilkan detail order, kemudian member menerima nota, dan selesai. Selanjutnya activity diagram testimoni. Admin masuk ke form login, mengisi username dan password, kemudian sistem memverifikasi username dan password. Apabila tidak valid, kembali ke mengisi username dan password. Apabila valid, masuk ke menu member, kemudian admin memilih menu testimoni, kemudian memberikan testimoni atau ulasan, kemudian sistem menampilkan website, selesai. Selanjutnya activity diagram paket. Admin masuk ke form login, mengisi username dan password, kemudian sistem memvalidasi username dan password. Apabila tidak valid, kembali mengisi username dan password. Apabila valid, masuk ke menu admin, kemudian admin memilih menu data paket, kemudian admin menambah dan mengubah, menghapus data paket, kemudian sistem menyimpan data yang baru, selesai. Selanjutnya ada activity diagram transaksi. Admin masuk ke form login, kemudian mengisi username dan password, sistem memverifikasi username dan password. Apabila tidak valid, kembali ke mengisi username dan password. Apabila valid, masuk ke menu admin, kemudian admin memilih menu data transaksi, admin mengubah data transaksi,
kemudian sistem menyimpan data baru selesai. Diagram activity laporan, admin masuk ke form login, mengisi username dan password, sistem memverifikasi username dan password. Apabila tidak valid, kembali ke mengisi username dan password. Apabila valid, masuk ke menu admin, kemudian admin memilih menu laporan, admin mengelola data laporan, dan sistem menampilkan laporan. Selesai. Nama saya Velia Sulfa Fajarina dengan NIM 12184799. Di sini saya akan menjelaskan tentang diagram kelas. Adapun pengertian dari diagram kelas itu sendiri yaitu merupakan model statis yang menunjukkan kelas dengan hubungan atau relasi antar kelasnya yang tetap konstan dalam sistem dari waktu ke waktu. Dalam sistem yang kami buat, ada beberapa kelas beserta relasinya, yaitu yang pertama ada kelas member, yang kedua ada kelas transaksi, yang ketiga ada kelas admin, yang keempat ada kelas paket, dan yang kelima ada kelas pembayaran. Relasi antara kelas member dan juga transaksi yaitu many to many, di mana satu atau banyak member dapat melakukan satu atau banyak transaksi. Ada pula relasi antara kelas transaksi dan juga admin, yaitu one to many, di mana satu atau banyak transaksi hanya bisa diakses oleh satu admin. Adapun relasi atau hubungan antara kelas transaksi dan juga paket, yaitu many to many, di mana satu atau banyak transaksi dapat memilih satu atau banyak paket. Dan yang terakhir ada relasi antara kelas transaksi dan juga kelas pembayaran, yaitu satu kali transaksi hanya bisa melakukan satu kali pembayaran. Yang selanjutnya ada sequence diagram. Adapun pengertian dari sequence diagram itu sendiri yaitu suatu diagram yang menjelaskan interaksi objek dan menunjukkan komunikasi antara objek-objek tersebut. Sequence diagram juga mengilustrasikan objek-objek yang berpartisipasi dalam use case. Yang pertama ada sequence diagram login user, admin, atau member. Adapun alur dari diagram tersebut yaitu aktor yang berupa user menginput atau memasukkan username dan juga password. Lalu selanjutnya sistem akan memverifikasi apakah username dan juga password tersebut valid atau tidak. Jika username dan juga password itu valid, maka sistem akan mengarahkan ke halaman menu utama. Yang kedua ada sequence diagram daftar menu. Aktor di sini merupakan konsumen yang belum menjadi member. Alur dari diagram ini yaitu konsumen mengakses atau membuka halaman web, lalu memilih menu daftar member. Selanjutnya, sistem akan menampilkan formulir pendaftaran member, lalu konsumen menginput data diri. Setelah selesai, sistem akan mengautentifikasi, lalu selanjutnya sistem menampilkan halaman menu utama. Yang ketiga ada sequence diagram order. Di sini, member yang sudah login memilih menu transaksi, lalu mengisi formulir order, dan memilih paket yang akan diambil. Selanjutnya, sistem akan menampilkan detail order berupa estimasi, total biaya, dan jenis paket yang dipilih. Lalu, konsumen atau member melakukan pembayaran dan sistem akan menampilkan nota pembayaran. Yang keempat, ada sequence diagram testimoni. Di sini, member yang sudah melakukan login dan melakukan transaksi sebelumnya dapat memberikan komentar atau ulasan dengan cara menginputkan nama dan juga isi komentarnya ke dalam formulir testimoni. Lalu nanti sistem akan menyimpan dan menampilkannya di website. Yang kelima ada sequence diagram paket. Aktornya adalah admin, di mana admin ini sudah melakukan login sebelumnya, lalu memilih menu jenis paket. Admin dapat mengubah, menambah, ataupun menghapus jenis paket. Nantinya, sistem akan menyimpan dan menampilkannya dengan data yang baru. Yang keenam adalah sequence diagram transaksi. Di sini aktornya adalah admin, di mana admin yang sudah login
dapat memilih menu transaksi. Lalu, admin dapat melihat dan mengubah data transaksi. Jika sudah selesai, sistem akan menyimpan data yang baru. Selanjutnya ada IRD atau Entity Relationship Diagram. Entity Relationship Diagram merupakan suatu pemodelan basis data yang menghubungkan dan merelasikan antar entitas. Dalam IRD yang kami buat, terdapat 6 entity, yaitu yang pertama ada member, yang kedua ada transaksi, yang ketiga ada admin, yang keempat ada paket, yang kelima ada pembayaran, dan yang keenam ada detail transaksi yang termasuk ke dalam weak entity atau entitas lemah. Selanjutnya ada relasi antar entity. Yang pertama ada relasi antara member dan juga transaksi. Relasinya itu adalah many to many, di mana banyak member dapat melakukan banyak transaksi. Lalu selanjutnya ada relasi antara transaksi dan juga admin, yang relasinya adalah one to many, di mana hanya ada satu admin yang dapat mengakses satu atau banyak transaksi. Selanjutnya ada relasi antara transaksi dan juga detail transaksi, di mana satu transaksi hanya memiliki satu detail transaksi. Lalu selanjutnya ada relasi antara detail transaksi dan juga paket, di mana satu detail transaksi hanya memiliki satu paket. Lalu selanjutnya ada relasi antara detail transaksi dan juga pembayaran, di mana satu detail transaksi hanya bisa melakukan satu kali pembayaran. Selanjutnya ada LRS atau Logical Relational Structure, yaitu merupakan representasi dari struktur record-record pada tabel yang terbentuk dari hasil antar himpunan entitas. Dalam LRS yang kami buat, terdapat 6 tabel, yaitu yang pertama ada tabel member, yang berisi username sebagai primary key, lalu selanjutnya ada password, ada nama, ada nomor telepon, dan juga yang terakhir ada alamat. Yang kedua ada tabel transaksi yang berisi ID trans sebagai primary key, lalu ada username, ada tanggal masuk, ada estimasi, dan juga ada status. Yang ketiga ada admin yang berisi ID admin sebagai primary key, lalu ada nama, ada email, ada password, dan juga ada image. Yang keempat ada tabel paket yang berisi ID paket sebagai primary key, lalu ada nama paket, ada harga, dan juga ada estimasi. Yang kelima, ada tabel detail transaksi yang berisi ID trans sebagai foreign key, lalu ada ID paket juga sebagai foreign key, lalu ada harga, ada jumlah, dan juga ada total. Yang keenam, ada tabel pembayaran. Tabel pembayaran ini berisi ID pembayaran sebagai primary key, lalu ada ID trans sebagai foreign key, ada image, ada tanggal bayar, dan juga ada keterangan. Seperti IRD, dalam RRS juga terdapat relasi atau yang sering disebut kardinalitas. Tabel member dengan tabel transaksi memiliki kardinalitas many to many. Tabel transaksi dengan tabel admin memiliki kardinalitas one to many. Lalu tabel transaksi dengan tabel detail transaksi memiliki kardinalitas one to one. Lalu detail transaksi dengan paket memiliki kardinalitas one to one. Selanjutnya ada detail transaksi dan pembayaran memiliki kardinalitas one to one. Saya Nurul Nadia, NIM 12184537. Saya akan membahas tentang spesifikasi file. Di sini kami membuat database laundry yang terdiri dari beberapa tabel. Yang pertama ada tabel admin. Di dalam tabel admin terdapat ID sebagai primary key, ada juga nama, email, password, dan juga image. Yang kedua, ada tabel member. Di dalam tabel member, terdapat username sebagai primary key, ada juga password, ada nama member, ada nomor telepon, dan juga ada alamat. Selanjutnya ada tabel paket. Di dalam tabel paket terdapat ID yang merupakan sebuah primary key, ada juga nama paket, harga, serta estimasi. Yang keempat ada tabel transaksi. Di dalam tabel transaksi
terdapat ID transaksi sebagai primary key, ada juga username sebagai foreign key, ada tanggal masuk, ada estimasi, dan juga ada status. Status di sini merupakan keterangan selesai atau belum selesai. Oke, selanjutnya ada tabel detail transaksi. Tabel ini merupakan weak entity dari tabel transaksi. Di dalamnya terdapat ID transaksi sebagai foreign key, ada juga ID paket sebagai foreign key, ada jumlah, ada harga, serta ada total. Kemudian yang terakhir ada tabel pembayaran. Di dalam tabel pembayaran terdapat ID pembayaran sebagai primary key, ada juga ID transaksi sebagai foreign key, ada image, ada tanggal bayar, dan juga ada keterangan. Keterangan di sini berupa lunas atau belum lunas. Oke, selanjutnya ada struktur kode. Struktur kode, di sini kita membuat dua struktur kode untuk primary key, yaitu ID transaksi dan juga ID pembayaran. ID transaksi di sini kami membuatnya XX999. Contohnya TR001. TR itu untuk kode transaksi dan 001 untuk nomor transaksi. Selanjutnya ada ID pembayaran, sama dengan ID transaksi. Di sini juga kita menggunakan XX999. XX sebagai kode pembayaran, 999 sebagai nomor pembayaran. Contohnya PB001. Oke, selanjutnya ada desain antarmuka. Desain antarmuka, di sini ada halaman login. Halaman login dapat diakses oleh member maupun oleh admin. Tetapi member yang dapat login adalah member yang sudah daftar terlebih dahulu. Oke, selanjutnya ada halaman utama admin. Setelah admin login, dia akan masuk ke halaman utama. Oke, admin di sini dapat melihat paket, pembayaran, total transaksi, total pembayaran, laporan pembayaran maupun transaksi. Kemudian ada halaman jenis paket. Di sini admin dapat mengubah, menambah, maupun menghapus paket yang ada. Selanjutnya ada halaman pembayaran. Halaman pembayaran dapat diedit oleh admin. Misalkan, apakah member sudah membayar atau belum. Jadi admin tinggal mengganti lunas atau belum lunas. Selanjutnya ada tabel transaksi. Di sini juga dapat diedit oleh admin. Apakah transaksinya sudah selesai atau belum selesai. Di sini juga ada laporan pembayaran dan laporan transaksi. Laporan ini bisa berupa PDF, berupa Excel, maupun dapat di-print. Oke, selanjutnya ada halaman konsumen. Bagi konsumen atau user atau orang-orang yang berkunjung ke website kami dapat melihat informasi mengenai Agis Laundry seperti daftar paketnya, terus ada kontak kami, dan juga konsumen ini dapat daftar sebagai member agar bisa melakukan transaksi maupun order pada Agis Laundry ini. Ketika konsumen sudah daftar sebagai member, di sini member dapat melakukan transaksi. Misalkan mau order, kita menyuci sesuatu. Nah, nanti kita bisa masukin datanya di halaman transaksi. Kemudian bisa melakukan pembayaran juga. Dan bisa memberikan testimoni mengenai website tersebut atau mengenai pelayanan yang ada di Agis Laundry. Selanjutnya ada struktur navigasi. Sama dengan desain yang termuka, struktur navigasi di sini berisi tentang gambaran. Apabila kita sudah login, misalkan kita sebagai member yang sudah login, kita dapat melihat paket, melihat kontak kami, dan melakukan transaksi, melakukan bayaran, maupun memberikan testimoni. Untuk admin yang sudah login dapat masuk ke halaman utama admin, dapat mengedit paket, dapat mengedit total transaksi, dan dapat juga membuat laporan. Nah, sekarang kita lanjutkan untuk penjelasan tampilan web yang telah kami buat. Pertama-tama, kita buka browser terlebih dahulu. Selanjutnya, kita ketik localhost/agis. Setelah itu,
kita akan melihat tampilan menu utama untuk konsumen. Di sini ada tentang kami, lalu ada barang-barang apa saja yang dapat dicuci, dan ada komentar netizen. Selanjutnya ada halaman paket. Di situ kita bisa melihat banyak daftar paket beserta harganya. Selanjutnya ada kontak kami. Di situ berisi tentang sosial media dari Agus Laundry. Setelah itu ada menu daftar, yaitu menu daftar konsumen untuk menjadi member. Selanjutnya ada login untuk masuk sebagai member. Di sini ada menu daftar. Kita klik menu daftar. Kemudian ini adalah tampilan dari halaman menu daftar. Kemudian kita di sini bisa melakukan daftar menjadi member. Di sini kita bisa mengisi nama lengkap, kemudian mengisi nomor telepon, kemudian mengisi alamat lengkap, kemudian mengisi username, lalu password, dan ulangi password. Apabila sudah terisi semua, di sini kita bisa mengklik daftar menjadi member. Selanjutnya ada menu login. Kita klik menu login. Ini adalah tampilan halaman dari menu login. Di sini kita bisa mengisi username dan password. Kemudian setelah mengisi username dan password, kita bisa klik masuk. Dan setelah melakukan login, kita akan dialihkan ke menu utama dari Agis Laundry. Selanjutnya untuk melakukan transaksi, kita terlebih dahulu dapat memilih paket atau jenis pakaian yang akan kita laundry. Lalu di sini akan tertera secara otomatis harga yang harus kita bayar. Lalu saat kita menginput jumlah yang akan kita laundry, di sini akan tertera secara otomatis total harga yang akan kita bayar. Setelah data kita terinput, kita akan tertuju pada data pembayaran, di mana di situ telah tersimpan data transaksi sebelumnya. Ya, seperti itu. Dan setelah kita memasukkan bukti transfer pembayaran laundry, lalu klik simpan, maka selesai dan laundry akan segera diproses. Selain itu, member dapat melakukan testimoni dengan mengklik menu testimoni pada bagian top bar, lalu mengisi username dan juga memasukkan isi dari testimoni tersebut. Selain itu, member juga dapat melakukan logout dengan mengklik logout pada bagian top bar, dan tampilan web akan kembali ke halaman utama. Selanjutnya, kita akan masuk ke tampilan web laundry sebagai admin. Pertama-tama kita buka web tersebut, lalu klik login. Setelah itu kita isi username dengan username admin yang telah terdaftar dan juga passwordnya. Setelah itu kita klik masuk. Nah, ini dia tampilan dari home admin. Di situ bisa kita lihat ada jenis paket beserta harganya dan juga ada data member yang lengkap dengan nomor telepon dan alamatnya. Selain itu, di sini juga ada menu paket. Ketika kita klik menu paket, di sini akan terlihat jenis paket dari Agis Laundry itu sendiri. Langsung saja, saya akan menjelaskan bagian pembayaran. Di sini admin bisa mengubah status pembayaran menjadi lunas. Lalu selanjutnya bagian transaksi. Di sini admin juga bisa mengubah status transaksi.
melihat laporan pembayaran, kita bisa klik menu laporan pembayaran pada sidebar. Di situ tampilannya akan seperti ini, ada laporan data pembayarannya. Lalu kita klik cetak. Di situ ada loading preview ya. Kita cancel aja. Sebenarnya di situ bisa kita save untuk menyimpan laporan data pembayaran tersebut. Di sini ada laporan data pembayaran yang dapat dicetak, tampilannya seperti ini. Lalu kita kembali ke menu laporan pembayaran, kita klik PDF. Itu kita tunggu sampai PDF-nya muncul, sampai PDF-nya terbuka. Nah, kita tunggu seperti ini. Nah, ini dia laporan data pembayaran yang berbentuk PDF. Kita kembali ke menu laporan pembayaran. Lalu kita pilih export to Excel. Di situ kalau kita klik, di situ langsung otomatis terunduh. Bisa kita lihat. Setelah selesai terunduh, kita bisa langsung buka filenya. Kita open file. Lalu otomatis akan terbuka di Excel. Kita tunggu loading. Nah, ada peringatan seperti ini, kita klik yes. Lalu akan tampil laporan data pembayaran berbentuk Excel, tampilannya seperti ini. Oke, selanjutnya laporan transaksi. Sama seperti laporan pembayaran, di sini laporan transaksi juga bisa di-print. Kita tinggal klik yang ini, kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Selanjutnya, laporan transaksi juga dapat berupa PDF. Tinggal klik yang ini, kemudian akan muncul tampilan PDF. Oke, yang terakhir berformat Excel. Kita tinggal klik yang ini, kemudian akan auto tersimpan. Lalu hasilnya tinggal kita klik dan akan dibuka dengan format Excel. Setelah itu, admin dapat melakukan logout dengan mengklik menu logout pada toolbar di pojok kanan atas, lalu mengklik logout, kemudian tampilan akan kembali pada halaman utama. Oke, sekarang kesimpulan dan saran. Yang pertama adalah kesimpulan. Semakin berkembangnya teknologi yang ada di dunia ini, kini website menjadi sumber informasi yang banyak diakses oleh semua orang. Berbagai macam website dapat ditemukan di berbagai macam platform. Maka dari itu, kami menawarkan sebuah website laundry yang dapat diakses oleh siapapun, melalui komputer maupun melalui smartphone agar mempermudah pengguna. Dengan adanya website laundry, admin dapat mengelola data member, mengelola transaksi, data paket, hingga laporan. Dan juga, dengan adanya website ini diharapkan dapat mempermudah member maupun konsumen untuk mendapatkan informasi hingga melakukan transaksi laundry. Selanjutnya adalah saran. Menurut kami, sebuah website laundry sangat diperlukan untuk sebuah toko pelayanan jasa di bidang laundry. Karena dengan adanya sebuah website dapat dengan mudah mempromosikan layanan jasa yang diberikan. Sistem informasi yang dibangun dalam sebuah website dapat terus-menerus berkembang sehingga dapat menyajikan informasi dengan lengkap. Serta untuk mendukung kelanjutan sebuah website, diperlukan pemeliharaan seperti penambahan, pengupdatean fitur, serta mengevaluasi sistem. Kami menyadari makalah yang kami buat jauh dari kata sempurna dan banyak kesalahan. Maka, kami berharap pembaca maupun penonton dapat memberikan saran dan kritik yang membangun. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.